Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang sudah diputuskan PKH tahap 2 tahun 2023 cair di bulan-bulan ini. BPNT bulan Maret dan juga bulan April, benarkah sudah cair? Cek fakta, bantuan THR Rp900.000. Apakah memang benar ada? Kalau misalkan ada, itu bantuan apa dan diberikan untuk siapa? Apakah KPM/PKH BPNT juga bakalan mendapatkan bantuan Rp900.000 tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang sudah diputuskan PKH tahap 2 tahun 2023 cair di bulan-bulan ini. BPNT Maret April, apakah sudah cair? Cek fakta bantuan THR Rp900.000. Apakah memang benar ada bantuan tersebut? Kalau misalkan ada, bantuan apa dan untuk siapa? Apakah KPM/PKH BPNT bakalan dapat juga? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Nah, sahabat YouTube, sudah ramai sekali ya di media sosial, utamanya di YouTube, konten-konten kreator yang membahas tentang bantuan PKH tahap 2 tahun 2023. Kadang saya berpikir ya, bahwasanya ini bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 aja masih belum selesai proses penyalurannya. Namun karena ya tidak ada salahnya sih ya, karena ini sudah memasuki bulan April, di mana bulan April ini merupakan bulan pertama untuk alokasi penyaluran Bansos PKH tahap 2 tahun 2023. Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia memang sudah menetapkan, sudah memutuskan penyaluran Bansos PKH di setiap tahunnya, termasuk tahun 2023 ini. Proses pencairannya itu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama alokasi bulan Januari, Februari, Maret, dan kemarin cair di bulan Maret awal ya. Hingga saat ini memasuki bulan April masih terus berlangsung proses penyalurannya, utamanya yang lewat PT Pos Indonesia. Dan bagi yang lewat kartu KKS ini juga masih ada yang salur ataupun proses penyaluran ya sahabat itu. Kemudian untuk tahap yang kedua alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Nah, ini sudah ramai sekali nih pencairannya yang memberitakan terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 2. Nanti tahap 3 akan berlangsung di bulan Juli, Agustus, September. Kemudian tahap 4-nya ada di bulan Oktober, November, dan Desember. Dan itu terus berjalan setiap tahun seperti itu ya sahabat itu. Nah, prediksi dari kita, channel Diari Bansos, bahwasannya untuk bantuan PKH tahap 2 tahun 2023, sama halnya dengan pencairan PKH tahap 1 tahun 2023, akan dilangsungkan di akhir periode bulan. Kalau periode bulannya yaitu bulan April, Mei, Juni, prediksi kita akan dicairkan di bulan Juninya. Ya, paling cepat kalau proses mekanismenya ini lancar akan dicairkan di bulan Mei-nya ya sahabat itu. Jadi kemungkinannya seperti itu, karena di video sebelumnya kita sudah mengatakan bahwasanya tidak ada sejarahnya bantuan PKH itu misalkan nih cair di bulan Maret, bulan April sudah pencairan lagi, itu tidak ada sejarahnya. Pasti atau kebanyakan ya prediksi ataupun yang sudah-sudah proses penyaluran Bansos PKH antara tahap 1 dengan tahap berikutnya itu jaraknya minimal adalah 1 bulan ya, kalau enggak ya 2 bulan hingga 3 bulan baru proses pencairan lagi sahabat itu. Namun ya kita tidak ada salahnya berdoa ya,
namanya berdoa ini kan ada istilahnya nanti dikabulkan, ada istilahnya tidak dikabulkan. Harapan kita, doa kita ya semoga segera disalurkan ya sahabat YouTube. Namun prediksi kita seperti itu, kemungkinannya tidak di bulan April ini, namun kemungkinan di bulan Juni atau paling cepat ya di bulan Mei-nya ya sahabat YouTube. Karena saat ini pun di bulan April proses penyaluran bansos PKH tahap pertama tahun 2023 juga masih terus berlangsung ya sahabat YouTube. Jadi sudah paham ya. Kemudian untuk bantuan BPNT. Nah, ini juga sudah ramai sekali. BPNT tahap 3-4 bulan Maret April sudah cair dan lain sebagainya. Ini juga sama, bantuan BPNT saat ini untuk tahap pertama, entah yang lewat kartu KKS ataupun yang lewat PT Pos Indonesia, baik yang cair 2 bulan ataupun yang 3 bulan, saat ini masih terus berlangsung meskipun masuk di bulan Aprilnya ya sahabat itu. Jadi kita bisa memastikan untuk alokasi bulan Maret dan juga April, bantuan BPNT atau sembako ini masih belum dicairkan ya sahabat itu. Ya, jadi bisa dipahami ya. Khusus untuk yang lewat kartu KKS memang cairnya masih 2 bulan, Januari, Februari, sehingga Maret, April ini belum dicairkan. Untuk yang cair lewat PT Pos Indonesia itu memang 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Sehingga untuk yang Maret memang sudah dicairkan bersamaan kemarin sekaligus 3 bulan. Sedangkan yang bulan April ini masih belum dicairkan ya sahabat YouTube. Jadi sudah bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya kapan Mas dicairkan? Ya sabar, ditunggu. Karena yang jelas apabila nanti proses penjadwalan sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, pasti kita para pendamping sosial akan mendapatkan informasinya ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan cek fakta bantuan THR Rp900.000. Nah, ini juga sudah ada yang menginformasikan nih, katanya ada THR Rp900.000. Di video sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya THR ini hanya untuk 4 golongan di tahun 2023 ini ya. Jadi untuk aparatur sipil negara, kemudian pensiunan, kemudian yang mendapatkan tunjangan dan yang mendapatkan pensiunan ya sahabat itu. Nah, tentunya selain dari golongan-golongan tersebut, ini tidak bisa mendapatkan THR termasuk para penerima bansos PKH maupun BPNT. Namun di kali ini pemerintah akan menyalurkan bansos beras yang ditargetkan sebelum Lebaran ini sudah disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Begitu juga dengan bansos daging ayam dan juga telur ditargetkan bisa diterima kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat. Nah, ini kebetulan diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan itu merupakan bantuan yang sifatnya insidental, bukan bantuan yang bersifat reguler. Oleh sebab itu kita menyebutnya istilahnya ya THR lah ya, karena sebelumnya bagi 21,3 juta penerima manfaat dari Kemensos yang bersumber dari DTKS, ini kemungkinan besar berasal dari penerima PKH dan BPNT. PKH BPNT sudah cair yang bersifat reguler. Nah, dapat lagi bantuan beras 10 kg. Maka itulah dianggap sebagai THR karena termasuk bantuan tambahan. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, kalau yang bantuan Rp900.000 ini setelah kita telusuri itu bukan termasuk bantuan tambahan, tapi bantuan yang bersifat reguler, yang bersifat rutin diberikan di tahun 2023 ini, yaitu bantuan BLT miskin ekstrim ya sahabat YouTube, di mana bantuan tersebut diberikan per bulannya adalah Rp300.000. Adapun mekanisme penyaluran memang diserahkan sepenuhnya ke masing-masing desa ya, tergantung desanya apakah dicairkan per bulan atau dirapel 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, tentunya yang Rp900.000 ini kemungkinan bagi desa yang merapel bantuan tersebut langsung 3 bulan. Namun, apakah dicairkan di bulan April ini atau dicairkan di bulan berapa? Ya, ini tergantung desa tersebut kapan menjadwalkannya. Asalkan dari pihak desa anggarannya sudah siap, ya bisa disalurkan. Jadi seperti itu ya sahabat itu. Nah, jadi bantuan itu adalah bantuan BLT miskin ekstrim. Dan apakah penerima PKH BPNT juga dapat? Sepengetahuan saya ini
kemarin ada yang sumber informasi yang kita dapatkan bahwasanya untuk penerima bantuan BLT miskin ekstrim ya, dengan catatan dia itu statusnya adalah miskin ekstrim, dia bisa menerima bansos yang lain. Misal bisa menerima bansos PKH, bisa menerima bansos BPNT, tapi ini kayaknya sifatnya jarang banget ya sahabat YouTube. Jadi kalau merujuk aturan yang lama, BLT-DD itu tidak bisa menerima bansos yang lain seperti PKH, BPNT itu tidak bisa bagi penerima bantuan BLT-DD. Namun kali ini landasannya adalah miskin ekstrim yang memang benar-benar harus dibantu, bukan hanya bersumber dari satu bantuan, tapi lebih dari satu bantuan itu juga bisa didapatkan ya sahabat itu. Kemudian itu ya, jadi kalau penerima PKH, kalau misalkan dia statusnya adalah miskin ekstrim dan kebetulan oleh desa setempat memang ditetapkan sebagai penerima bantuan BLT miskin ekstrim, tentu bisa dapat. Tapi kalau tidak ditetapkan oleh desa setempat, ya tidak bisa dapat ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya informasinya. Nah, jadi itu sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ini merupakan sebuah jawaban mungkin dari para sahabat YouTube yang bertanya-tanya terkait dengan adanya THR Rp900.000, kemudian kapan bantuan BPNT atau sembako Maret ini dicairkan ya. Kemudian kapan sih bantuan PKH tahap 2 dicairkan? Jadi semuanya sudah kami jawab di video kali ini. Yang jelas saat ini yang masih cair dan terus berproses hingga genap 10 juta KPM adalah PKH tahap 1 tahun 2023. Kemudian bantuan sembako BPNT saat ini juga masih proses hingga 18,8 juta KPM, yaitu bantuan BPNT alokasi bulan Januari Februari untuk yang lewat kartu KKS dan Januari Februari Maret untuk yang lewat PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk PKH tahap 2 masih belum. Bantuan BPNT alokasi Maret April yang lewat kartu KKS ataupun yang alokasi April yang lewat PT Pos Indonesia itu juga masih belum ya sahabat YouTube. Jadi sabar ditunggu. Kita akan menyampaikan perkembangan informasinya. Yang jelas tetap pantau terus channel Diari Bansos ya, karena kita akan terus menginformasikan seputar bantuan sosial yang terpercaya tentunya. Oke, itu informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.